Shalom saudara, mari kita akan mulai prayer, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas sepanjang hari ini Tuhan telah mempertemukan kami di dalam ibadah prayer meskipun online. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Pimpin langkahku setiap waktu dan berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan denganku, karena Engkau besertaku. Sekarang ku berjalan, kami tahu Tuhan, ku tahu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Langkahku setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Ku tahu Tuhan, pimpin dan berjalan denganku. Haleluya. Karena Engkau besertaku. Sekarang ku berjalan, kami perlu Tuhan. Ku tahu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, haleluya. Katakan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan denganku. Haleluya, mari sembah Dia. Haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan, memimpin jalan kami, karena tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami haleluya, Engkau yang menemukan setiap kami. Sembah Dia. Haleluya.
Haleluya. Mari kita bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Oh, kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Katakan, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasihmu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Dalam hidupku, sebab rancang indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala sempurna,
bersyukur. Kami bersyukur Tuhan karena di dalam setiap kami bersyukur. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Tuhan sudah mempertemukan kami dalam Sunday service kami. Kami percaya hari ini kami akan menerima firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan berkuasa berdaulat atas hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Iya, kita akan membuka satu kebenaran firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ketiga yang ke-16. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2. Iya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh yang hidup yang kekal. Itu juga sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Ketika dosa harus dihukum, Tuhan Tuhan turun dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Tadi dikatakannya ayat yang ke-17 berkata, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Tuhan itu adil. Tuhan harus menghukum orang berdosa, tapi kalau kita yang dihukum pasti kita akan mati masuk neraka. Caranya biar Tuhan bisa menyelamatkan kita sekaligus menghukum dosa adalah Tuhan harus mati di kayu salib. Alkitab berkata terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Maka kita bisa membaca ayat tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Upah dari dosa sama. Jadi ketika kita dihukum mau, kita nggak sama. Kasih Tuhan harus jalan dan keadilan Tuhan harus jalan. Keadilan Tuhan adalah untuk menghukum dosa, tapi kasih Tuhan adalah menyelamatkan orang berdosa. Jadi Dia perlu turun mati menggantikan kita yang tidak berdosa. Kita buka Roma 6. Ada di screen saudara. Yuk kita baca 1, 2. Ya. Sebab upah dari dosa adalah maut, tapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi ketika kita membaca ayat ini tadi, kita melihat bahwa dosa harus dihukum. Tapi kalau kita yang dihukum enggak mungkin kita masuk surga. Jadi Tuhan harus menggantikan kita yang berdosa, yang tidak berdosa. Kita berkata dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena kita supaya kita benar oleh Allah.
Jadi nggak mungkin kita berkena tanpa dia harus mati. Wow, betapa dahsyatnya Tuhan. Dia mau mati buat kita yang gak layak untuk diselamatkan. Percaya hari ini, kalau nyawanya dia berikan, bagaimana dia gak sayang sama kamu, bagaimana dia gak mau bawa kamu, bagaimana dia gak mau untuk memulihkan hidupmu. Tapi masalahnya kau gak percaya pada dia yang sudah mati untuk menebus hidup saudara yang berjaya. Amin. Yuk kita percaya bahwa kami adalah orang yang diselamatkan karena pengorbananmu yang ajaib, yang sempurna. Kami bersyukur kami sudah mendengarkan isi hatimu. Engkau yang terus berbicara bagi kami, Engkau yang terus menjelaskan dengan sangat rinci kebenaran hatimu. Engkau yang mengajarkan kami untuk menerapkan setiap kebenaran firman-Mu agar setiap benih firman tidak lalu begitu saja, tapi boleh bertumbuh dan berbuah bagi kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau tutup ibadah kami mau terima berkat Tuhan. Kami diberkati Tuhan, kami terus naik dan tidak pernah turun, kami jadi kepala dan bukan ekor. Hidup kami terus ada dalam poros kehendak Tuhan. Kami yang diangkat naik sama Tuhan. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang melindungi kami, Tuhan yang menyinari kami dengan wajah-Mu, Tuhan yang memberi kami kasih karunia. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Amin.